Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sekarang kita mulai pembelajaran ya. Kita mulai pembelajaran di tema 4, subtema 1 pada pembelajaran 4 dan juga 6. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa untuk selalu membiasakan melakukan kegiatan pembiasaan. Salah satunya bisa dengan membaca Asmaul Husna ataupun membaca surat-surat pendek. Nah, anak-anak, Ibu tidak bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan pola hidup sehat agar kita selalu dalam keadaan sehat, agar kita terhindar dari berbagai penyakit termasuk adanya virus corona ini. Semoga pandemi bisa cepat selesai sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Untuk itu harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dengan membaca teks tentang pemimpin idola pemimpin yang jujur, siswa mampu menilai unsur-unsur cerita, yaitu tokoh, konflik, pesan moral, menggunakan pendapat pribadi secara tepat. Yang kedua, setelah membaca teks tentang pemimpin idola pemimpin yang jujur, siswa mampu menyajikan pendapat pribadi tentang unsur-unsur cerita, yaitu tokoh, konflik, pesan moral dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks tentang pemimpin idola pemimpin yang jujur, siswa mampu menganalisis sikap tokoh-tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat. Dan yang terakhir, setelah membaca teks tentang pemimpin idola pemimpin yang jujur, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap tokoh-tokoh dalam cerita dan mengaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Kita ketahui bahwa di dalam jantung burung Garuda terdapat simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran sebelumnya tentang sila pertama dalam Pancasila? Sila pertama yaitu disimbolkan dengan lambang bintang dan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya bahwa sila pertama Pancasila itu memiliki makna. Yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Lalu masih banyak lagi makna dari sila pertama Pancasila. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi. Korupsi yaitu mengambil hal yang bukan miliknya. Nah, anak-anak, untuk itu coba sekarang kita perhatikan, kita simak baik-baik cerita berikut. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebangku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal, ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya.
Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugus resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu. Pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan. Katanya kepada Gugut, ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita hanya melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, anak-anak yang hebat, setelah kita membaca teks, kita ketahui ya ada berapa tokoh dalam teks? Ada Ida dan juga ada Gugut. Sifat keduanya berbeda ya dalam teks. Ada konflik yang ada dalam teks ini. Coba kalian analisis dengan menjawab 4 pertanyaan berikut. Tugas yang pertama, tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang ada dalam cerita. Kalian tuliskan ya, kedua tokoh tersebut bagaimana sikapnya menurut pendapatmu. Lalu yang kedua, tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Coba kalian lihat dari cerita tersebut konflik apa ya yang ada. Lalu yang ketiga, apakah menurutmu sikap Ida dan Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Kalau iya ataupun tidak, coba kalian berikan alasannya. Dijelaskan ya. Dan yang keempat, tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang ada dalam teks tersebut. Nah, anak-anak, itu latihan untuk hari ini. Coba kalian lakukan analisis terhadap cerita yang telah kalian simak tadi. Semangat untuk mengerjakan. Terima kasih telah mendengarkan video pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga kalian selalu semangat untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.